Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 13. Di sini saya akan membawakan materi tentang perkembangan konstitusi di dunia. Kelompok 13 berisikan saya, Nadia Putri Eliza Rosadi, Ahmad Syafiq Maulana, dan Muzaffar Salim. Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Jika negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Namun, jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi. Hal inilah yang disebut oleh para ahli sebagai constituent power, yang merupakan kewenangan yang berada di luar dan sekaligus di atas sistem yang diaturnya. Karena itulah, di lingkungan negara-negara demokrasi, rakyatlah yang dianggap menentukan berlakunya suatu konstitusi menurut Jimli Ashidi. Suatu konstitusi memuat suatu peraturan pokok mengenai soko-soko guru atau sendi-sendi pertama untuk menegakkan bangunan besar yang disebut negara. Sendi-sendi itu harus kuat sehingga tidak mudah runtuh. Konstitusi berarti hukum dasar baik yang tertulis maupun yang tak tertulis. Hukum dasar tertulis biasa disebut sebagai undang-undang dasar, sedangkan hukum dasar yang tak tertulis disebut konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan atau aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Di dunia ini hanya ada dua macam konstitusi, yaitu konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Menurut Amos J. Pearsall, hampir semua negara di dunia ini mempunyai konstitusi tertulis, kecuali Inggris dan Kanada yang tidak mempunyai konstitusi tertulis. Di negara-negara dengan konstitusi tertulis, ada dokumen tertentu yang menentukan, yaitu yang pertama, adanya wewenang dan cara bekerja lembaga-lembaga kenegaraan. Yang kedua, pengakuan dan perlindungan hak asasi para warga negara dilindungi. Tujuan dibentuknya konstitusi adalah mengadakan tata tertib dalam adanya berbagai lembaga kenegaraan dalam wewenang-wewenangnya dan dalam cara bekerjanya serta dalam hal penyebutan hak-hak asasi manusia yang harus dijamin perlindungannya. Di negara-negara yang mempunyai konstitusi tertulis, ada peraturan-peraturan di luar konstitusi yang sifatnya sama dan praktis kekuatannya sama dengan pasal-pasal dari konstitusi tertulis. Peraturan-peraturan di luar konstitusi dapat juga dianggap ada berdasarkan pada adat kebiasaan. Dalam hal keberadaan konstitusi, Inggris sebagai pelopor yang memiliki konstitusi pertama di dunia yaitu Magna Carta. Pada umumnya, suatu negara memiliki suatu naskah yang disebut sebagai konstitusi atau undang-undang dasar. Hanya di Inggris dan Israel sajalah yang sampai sekarang dikenal tidak atau belum memiliki satu naskah tertulis yang disebut undang-undang dasar, menurut Jimli Ashidi. Di kedua negara ini tidak pernah membuat undang-undang dasar, tetapi tumbuh menjadi konstitusi dalam pengalaman praktek ketatanegaraan. Namun, para ahli tetap menyebut tetap adanya konstitusi di dua negara ini. Secara etimologi, istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis, constituer, yang berarti membentuk. Sedangkan menurut bahasa Inggris, constitution berawal dari kata dasar constitute, yang berasal dari bahasa Latin, yang mempunyai arti menetapkan, memastikan, mengundangkan, mendirikan, membentuk, membenahi, membuat sesuatu, menunjukkan, mewakilkan, atau memilih seorang pejabat, atau memperkerjakan, atau memberi kekuasaan. Sedangkan yang dimaksud dengan constitution adalah the system fundamental principle according to which nation, states, corporation, etc. is governed. The document embodying these principles, yang artinya sistem prinsip-prinsip mendasar yang mengatur suatu bangsa, negara, dan perkumpulan, sebuah dokumen yang berisi prinsip-prinsip mendasar. Tujuan konstitusi ada tiga. Yang pertama itu membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang. Maksudnya, tanpa membatasi kekuasaan penguasa, konstitusi tidak akan berjalan dengan baik dan bisa saja kekuasaan penguasa akan merajalela dan bisa merugikan rakyat banyak. Yang kedua,
melindungi HAM. Maksudnya, setiap penguasa berhak menghormati HAM orang lain dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya. Nah, yang ketiga, ada pedoman penyelenggaraan negara. Maksudnya, tanpa adanya pedoman konstitusi, negara kita tidak akan berdiri dengan kokoh. Nah, nilai konstitusi juga ada 3. Yang pertama itu nilai normatif. Adalah suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa, dan bagi mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum legal, tetapi juga nyata berlaku dalam masyarakat dalam arti berlaku efektif dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Nah, yang kedua ada nilai nominal, yaitu suatu konstitusi yang menurut hukum berlaku tapi tidak sempurna. Nah, yang ketiga ada nilai semantik, yaitu suatu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa saja. Adapun syarat-syarat konvensi atau konstitusi tidak tertulis ada 3. Yang pertama, diakui dan dipergunakan berulang-ulang dalam praktik penyelenggaraan negara. Yang kedua, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, memperhatikan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Secara teori, konstitusi dibedakan menjadi 2. Yang pertama, konstitusi politik, dan yang kedua, konstitusi sosial. Nah, konstitusi politik adalah berisi tentang norma-norma dalam penyelenggaraan negara, hubungan rakyat dengan pemerintah, dan hubungan antar lembaga negara. Nah, yang kedua, konstitusi sosial adalah konstitusi yang mengandung cita-cita sosial bangsa, rumusan filosofis negara, sistem sosial, sistem ekonomi, dan sistem politik yang ingin dikembangkan bangsa tersebut. Terdapat beberapa unsur atau substansi sebuah konstitusi. Yang pertama, adanya jaminan terhadap HAM dan warga negara. Yang kedua, susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Yang ketiga, pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan. Yang keempat, pernyataan ideologis. Yang kelima, pembagian kekuasaan negara. Yang keenam, jaminan HAM atau hak asasi manusia. Yang ketujuh, perubahan konstitusi. Dan yang terakhir, larangan perubahan konstitusi. Syarat terjadinya konstitusi yaitu yang pertama, agar suatu bentuk pemerintahan dapat dijalankan secara demokrasi dengan memperhatikan kepentingan rakyat. Yang kedua, melindungi asas demokrasi. Yang ketiga, menciptakan kedaulatan tertinggi yang berada di tangan rakyat. Dan yang keempat, untuk melaksanakan dasar negara, menentukan suatu hukum yang bersifat adil. Konstitusi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, dimulai sejak zaman Yunani kuno, yang dapat dibuktikan dengan memperhatikan pendapat Plato yang membedakan istilah nomoi dan politeia. Nomoi berarti undang-undang, sedangkan politeia berarti negara atau dapat disepadankan dengan pengertian konstitusi. Politeia mengandung kekuasaan yang lebih tinggi daripada nomoi, karena politeia mempunyai kekuasaan membentuk, sedangkan pada nomoi tidak ada, karena ia hanya merupakan materi yang harus dibentuk agar tidak bercerai-berai. Akan tetapi, pada masa itu, konstitusi masih diartikan secara material saja, karena belum dibuat dalam suatu naskah tertulis sebagaimana dikenal pada masa kini. Pada masa kejayaannya, antara tahun 624 sampai 404 sebelum Masehi, Athena pernah mempunyai tidak kurang dari 11 konstitusi. Pada masa itu, Aristoteles sebagai murid terbesar Plato berhasil mengumpulkan 158 konstitusi dari berbagai negara sehingga diakui sebagai orang pertama yang melakukan studi perbandingan konstitusi. Di dalam kebudayaan Yunani, penggunaan istilah UUD berkaitan erat dengan ucapan res publica constitutur yang memunculkan semboyan, yang artinya rajalah yang berhak menentukan organisasi atau struktur negara oleh karena raja adalah satu-satunya pembuat undang-undang, sehingga kekuasaan raja sangat absolut. Pada masa itu, pemahaman tentang konstitusi hanyalah merupakan suatu kumpulan dari peraturan serta adat kebiasaan semata-mata. Bagi bangsa Yunani, negara merupakan seluruh pola pergaulannya, sebuah kota tempat terpenuhnya semua kebutuhan secara material dan spiritual. Keberadaan negara, kata Aristoteles, tidak semata-mata untuk memungkinkan adanya kehidupan, tetapi untuk membuat kehidupan bisa berjalan dengan baik. Menurut Plato dan Aristoteles, ujian atas kewarganegaraan yang baik adalah kepatuhannya terhadap undang-undang atau konstitusi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang konstitusi di zaman Romawi. Perkenalkan, nama saya Muzaffar Salim, yaitu dengan yang pertama adalah Cicero. Cicero dengan jelas menyebut istilah lex yang kemudian menjadi kata kunci untuk memahami konsep politik dan hukum di zaman Romawi kuno. Penggunaan kata lex lebih luas cakupannya dibanding daripada leges yang mempunyai arti lebih sempit. Konstitusi mulai dipahami sebagai sesuatu yang berada di luar dan bahkan di atas negara. Tidak seperti bangunan kenegaraan harus dikembangkan sesuai dengan prinsip the higher law. Di samping itu, para filsuf Romawi juga yang secara tegas membedakan dan memisahkan antara pengertian hukum publik atau disebutnya dengan jus publicum dan hukum privat, yaitu jus privaticum. Sesuatu hal yang baru yang belum dikembangkan sebelumnya oleh para filsuf Yunani. Bahkan perkataan jus dalam bahasa Latin sendiri pun tidak dikenal padanannya dalam bahasa Yunani kuno seperti yang sudah dijelaskan oleh saya yang di atas tadi. Biasanya, keduanya dibedakan dari sudut kepentingan yang dipertahankan. Hukum publik membela kepentingan umum yang tercermin dalam kepentingan negara, de civitas, sedangkan hukum private menyangkut kepentingan publik membela kepentingan umum yang tercermin dalam kepentingan negara, de civitas, sedangkan hukum private menyangkut kepentingan orang per orang. Tuhan bagi Cicero bagaikan tuan dan penguasa semua manusia, serta merupakan pengarang atau penulis, penafsir dan sponsor hukum. Oleh karenanya, Cicero sangat mengutamakan peranan hukum dalam pemahamannya tentang persamaan antar manusia. Kesimpulannya yang dapat ditarik adalah dari pengalaman sejarah konstitusionalisme Romawi, yaitu pertama untuk memahami konsepsi yang sebenarnya tentang the spirit of kuno ini, yaitu ilmu hukum haruslah dipandang penting atau sekurang-kurangnya sama pentingnya dibandingkan dengan sekedar perbincangan mengenai materi hukum. Kedua, ilmu pengetahuan hukum yang dibedakan dari hukum sangat bercorak Romawi, sesuai asal mula pertumbuhannya. Ketiga, dalam ilmu hukum Romawi bukanlah the absolutism of French, sebagaimana sering dibayangkan oleh banyak ahli, tetapi justru terletak pada doktrin kerakyatan. Dengan demikian, rakyat dalam perkembangan pemikiran Romawi yang dianggap sebagai sumber yang hakiki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzaffar Salim. Saya di sini akan menjelaskan tentang konstitusi nasional, yaitu Piagam Madinah. Piagam Madinah pertama kali tertulis dalam sejarah umat manusia yang dapat dibandingkan dengan pengertian konstitusi dalam arti yang modern. Hanyalah Piagam Madinah. Piagam ini dibuat atas persetujuan bersama antara Nabi Muhammad SAW dengan wakil-wakil penduduk kota Madinah. Para ahli menyebut Piagam Madinah tersebut dengan berbagai macam istilah yang berlainan suatu sama lain. Nah, Piagam Madinah sendiri itu dilaksanakan pada tahun 622 Masehi. Para pihak yang mengikatkan diri atau terikat dalam Piagam Madinah yang berisi perjanjian masyarakat Madinah, atau mungkin dalam bahasa hukumnya disebut dengan social contract. Nah, dari anggota-anggotanya itu ada 13 kelompok yang secara eksplisit disebut dalam teks Piagam Madinah. Ke-13 kelompok itu atau komunitas itu adalah pertama kaum mukminin dan kaum muslimin muhajirin dari suku Quraisy Mekah. Kedua, kaum mukminin dan muslimin dari Yastrib. 3, kaum Yahudi dari Banu Auf. 4, kaum Yahudi dari Banu Saidah. 5, kaum Yahudi dari Banu Amr bin Ibn Auf. 6, Banu Al-Nabit dari Banu Sa'labah. Dan 10 dari Banu Suhaibah. 11 dari Banu Auf di
Nabit, dan 12 dari kaum Yahudi dari Banu Amr bin Auf, dan 13 dari kaum Yahudi dari Banu Ar-Auf. Dalam buku Jimli Asidike yang berjudul Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, disebutkan bahwa secara keseluruhan Piagam Madinah berisi 47 pasal ketentuan, yang masing-masing pasal isinya mengatur hal tertentu. Dalam hubungannya adalah yang nyentrik, yaitu perbedaan keimanan dan amalan keagamaan. Jelas ditentukan adanya kebebasan beragama. Jadi bangsa-bangsa Yahudi bebas untuk memeluk agamanya. Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Quran yang berbunyi lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Selanjutnya, dalam salah satu pasal terakhir yang berisi yaitu pasal 47, berisi ketentuan penutup yang dalam bahasa Indonesia adalah sesungguhnya piagam ini tidak membela orang zalim dan orang khianat, orang yang keluar dalam kurung berpergian atau aman, dan orang yang berada di Madinah aman, kecuali orang yang zalim dan khianat. Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan takwa. Dan begitulah isi dari Piagam Madinah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan perkembangan konstitusi Romawi. Kemarin saya kan sudah menjelaskan perkembangan konstitusi Romawi secara general. Nih saya menjelaskan lagi secara rinci mendalam. Pertama, dalam bahasa Yunani kuno tidak dikenal adanya istilah yang mencerminkan pengertian kata jus ataupun konstituo, sebagaimana dalam tradisi Romawi yang datang kemudian. Dalam keseluruhan sistem berpikir para filsuf Yunani kuno, perkataan constitution adalah seperti apa yang kita masukkan sekarang ini. Perkataan constitution di zaman Kekaisaran Romawi, atau kita bisa bilang Romawi Empire, dalam bentuk bahasa Latinnya mula-mula digunakan sebagai istilah teknis untuk menyebut the acts of legislation by the emperor. Bersamaan dengan banyak aspek dari hukum Romawi yang dipinjam ke dalam sistem pemikiran hukum di kalangan gereja, maka istilah teknis Constitution juga dipinjam untuk menyebut peraturan-peraturan ekleksiatik yang berlaku di seluruh gereja ataupun beberapa peraturan-peraturan ekleksiatik yang berlaku di gereja-gereja tertentu atau disebut ecclesiastical province gereja. Maka istilah teknis Constitution juga dipinjam untuk menyebut peraturan-peraturan ekleksiatik yang berlaku di seluruh gereja ataupun beberapa peraturan-peraturan ekleksiatik yang berlaku di gereja-gereja tertentu atau disebut ecclesiastical province. Oleh karena itu, kitab-kitab hukum Romawi dan kitab-kitab hukum gereja atau disebut kanonik, itulah yang sering dianggap sebagai sumber rujukan atau referensi paling awal mengenai penggunaan perkataan konstitusi dalam sejarah. Dalam perkembangannya, bangsa Romawi yang sedang melebarkan sayap kerajaan di dunianya berubah dari negara polis atau city state menjadi suatu imperium atau yang bisa disebut kerajaan dunia, yang dapat mempersatukan seluruh daerah peradaban dalam suatu kerajaan. Pada zaman Romawi, meskipun ilmu ketatanegaraan tidak mengalami perkembangan yang pesat dikarenakan pada masa Romawi lebih menitikberatkan persoalan-persoalan praktis daripada masalah-masalah teoritis. Namun pemikiran hukum pada zaman Romawi sangat mempengaruhi perkembangan ketatanegaraan pada abad berikutnya. Beberapa bukti diantaranya adalah yang pertama, pada saat terjadi pertentangan antara kaum Patrisia atau kaum Ningrat dengan kaum Plebia
atau yang bisa dibilangnya kaum gembel, rakyat jelata atau kasta yang paling bawah. Pertentangan ini dapat diselesaikan dengan penggunaan istilah ius gentium. Pertama kalinya digunakan pada zaman Romawi untuk menunjukkan bahwa kerajaan Romawi telah membedakan hukum bagi orang-orang Romawi dan di luar Romawi. Bagi orang Romawi diperlakukan ius civil, sedangkan di luar Romawi atau bukan Romawi asli diberlakukan ius gentium, yang dikenal dengan sebutan hukum antar negara. Ketiga, penggunaan perkataan lex dikenal pada masa Romawi. Lex ini dikembangkan, yang kemudian menjadi kata kunci untuk memahami konsepsi politik dan hukum. Pada dasarnya, gagasan konstitusi dan konstitusionalisme pada masa Romawi sudah terlihat. Namun demikian, gagasan konstitusionalisme ini sungguh sangat disayangkan, harus lenyap seiring dengan kekalahan bangsa Romawi oleh suku bangsa Eropa Barat, dan benua Eropa memasuki abad pertengahan sekitar tahun 600 sampai 1400 sebelum Masehi. Mula-mula Romawi adalah sebuah monarki, tetapi kemudian raja-rajanya diturunkan dengan paksa sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Republik mulai muncul secara jelas, disusul dengan perebutan kekuasaan antar golongan, yaitu patrician bangsawan dan plebeian buruh petani, yang berlangsung lama dan berakhir pada tahun 300 sebelum Masehi dengan ditetapkannya persamaan hak terhadap rakyat jelata yang dilindungi oleh para pejabat yang dipilih khusus untuk itu, yang disebut tribunes. Dalam konstitusi republik ini ada 3 elemen pemerintahan yang diharapkan dapat saling memeriksa dan mengimbangi satu sama lain, atau bisa disebut balance and check. Lanjut dari video sebelumnya. Yang pertama adalah elemen monarki, diserahkan dari tangan raja semula ke raja yang selanjutnya, yang memanifestasikan dirinya dalam bentuk jabatan penasihat. Elemen kedua adalah elemen aristokratis, yang diwujudkan dalam bentuk senat, sebuah majelis yang dalam suatu masa memiliki kekuasaan legislatif yang sangat besar. Ketiga yaitu adalah elemen demokratis, yang berupa pertemuan-pertemuan rakyat dalam 3 jenis konvensi yang dibagi berdasarkan tanah atau rakyat, kuri, centuri atau suku bangsa. Demokrasi Romawi, seperti juga demokrasi kota-kota Yunani, merupakan demokrasi primer atau demokrasi langsung. Sedangkan gagasan perwakilan adalah hal yang asing bagi keduanya. Teori kekuasaan kekaisaran Romawi dapat dihimpun dengan jelas dan institut dan diges Kaisar Justinian, yaitu pada tahun 538 sampai 565 Masehi. Penyusun terkenal hukum Romawi atau Roman Law. Walaupun kekuasaan yang sebenarnya hanya terbatas pada Kekaisaran Romawi di belahan timur dan berpusat di Konstantinopel. Konstitusi Romawi yang dimulai sebagai suatu perpaduan harmonis antara elemen monarki, aristokrasi, dan demokrasi telah berakhir sebagai suatu aristokrasi yang tidak bertanggung jawab. Perasaan nasional sama sekali tidak ada dalam Imperium Romawi. Yang menjadi pengaruh abad konstitusionalisme Romawi. Pertama, hukum Romawi atau Roman Law berpengaruh besar terhadap sejarah hukum Eropa kontinental. Kedua, kecintaan bangsa Romawi akan ketentraman dan kesatuan sangat kuat sehingga orang-orang di abad pertengahan terobsesi dengan gagasan kesatuan politik dunia untuk menghadapi kekuatan disintegrasi. Ketiga, konsepsi dua sisi kedaulatan legal kaisar pada satu sisi. Kesenangan hatinya adalah hukum, dan di sisi lain kekuasaannya dianggap berasal dari rakyat. Berlangsung selama berabad-abad dan bertanggung jawab atas dua pandangan berbeda tentang hubungan pemerintah dan pihak yang diperintah di abad pertengahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muzaffar Salim. Di sini saya akan meneruskan penjelasan saya yang kemarin tentang Konstitusi Madinah atau yang disebutnya Piagam Madinah, yang mungkin secara rinci lagi tentang pasal-pasalnya. Secara keseluruhan,
Piagam Madinah tersebut berisi 47 pasal. Pasal 1 misalnya menegaskan prinsip persatuan dengan menyatakan innahum ummatan wahidatan min duni alnas. Artinya, sesungguhnya mereka adalah umat yang satu, lain dari komunitas manusia yang lain. Dalam pasal 44 ditegaskan bahwa mereka, para pendukung piagam, bahu-membahu dalam menghadapi penyerangan atas kota Yastrib atau yang bisa kita sebut sekarang Madinah. Dalam pasal 24 dinyatakan kaum Yahudi memikul biaya bersama kaum mukminin selama dalam perperangan. Pasal 25 menegaskan juga bahwa kaum Yahudi dari Bani Auf adalah satu umat dengan kaum mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka dan bagi kaum mukminin agama mereka juga. Dan juga kebebasan ini berlaku bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zolim dan yang jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarganya sendiri. Jaminan persamaan dan persatuan dalam menghadapi musuh yang mungkin hanya kebebasan beragama. Bagi orang Yahudi sesuai dengan agama mereka dan bagi kaum mukminin sesuai dengan agama mereka pula, sesuai dengan surat Al-Kafirun yaitu yang di ayat 6. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Bagi orang Yahudi sesuai dengan agama mereka ini adalah prinsip kebersamaan dan bahkan lebih tegas dari rumusan Al-Quran mengenai prinsip lakum dinukum waliyadin yang menggunakan perkataan aku atau kami versus kamu. Dalam piagam digunakan perkataan mereka, baik bagi orang Yahudi maupun bagi kalangan mukminin dalam jarak yang sama dengan Nabi. Hal selanjutnya adalah yaitu pasal terakhir, yaitu pasal 47 berisi ketentuan penutup yang dalam bahasa Indonesia adalah sesungguhnya piagam ini tidak membela orang zalim dan hianat. Orang yang keluar berpergian dengan hal bisa disebut aman, dan orang yang berada di Madinah juga aman, kecuali maksudnya aman di sini adalah terjamin gitu kehidupannya dia, tidak ada yang namanya mengusik, kecuali orang yang zalim dan hianat. Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan takwa, ditandatangani dengan Nabi Muhammad SAW. Dapat dikatakan bahwa lahirnya piagam perjanjian bersama di antara kelompok-kelompok masyarakat untuk bernegara dengan naskah perjanjian yang dituangkan dalam bentuk yang tertulis. Nah, kalau piagam Madinah ini bisa dibilang dengan sebutan teori kontrak sosial atau sosial kontrak. Piagam Madinah ini dapat disebut sebagai konstitusi tertulis pertama dalam sejarah umat manusia. Meskipun dalam pengertiannya sebagai konstitusi modern yang dikenal dewasa ini, Konstitusi Amerika Serikat tahun 1787 lah yang pada umumnya dianggap sebagai konstitusi tertulis pertama. Ini mungkin kalau menurut pandangan dari orang-orang Eropa. Peristiwa penandatanganan piagam Madinah itu dicatat oleh banyak ahli sebagai perkembangan yang paling modern di zamannya, sehingga mempengaruhi berbagai tradisi kenegaraan yang berkembang di kawasan yang dipengaruhi oleh peradaban Islam yang di kemudian hari. Bahkan pada masa setelah Nabi Muhammad SAW wafat, kepemimpinannya dilanjutkan oleh 4 khalifah pertama yang biasa dikenal dengan sebutan Khalifatul Ar-Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dan dilanjutkan dengan sultan-sultan atau ya setelahnya itu Muawiyah dan ke bawahnya. Hingga sekarang yaitu Islam sudah berkembang luas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya meneruskan materi selanjutnya, yaitu tentang Konstitusi Britania Raya atau Konstitusi Inggris. Adalah sebuah penjelasan hukum dan prinsip yang membuat badan politik di Britania Raya.
Konstitusi tersebut melingkupi hubungan antar individual dan negara dan memfungsikan legislatur, eksekutif, dan yudisiar. Inggris tak memiliki dokumen konstitusional spesifik. Meskipun demikian, konstitusinya ditemukan dalam berbagai sumber tertulis dan beberapa belum tertulis. Ini kadang disebut sebagai konstitusi tak tertulis. Konstitusi Inggris biasanya dirumuskan dari 4 sumber: hukum statuta dalam arti hukum yang disahkan oleh legislatur, hukum umum dalam arti hukum yang didirikan melalui keputusan pengadilan, konvensi parlementer, dan kerja otoritas. Sejak Revolusi Glorious 1688, konsep kedaulatan parlementer telah menjadi sandaran konstitusi legislatif Inggris yang merupakan statuta-statuta yang disahkan oleh parlemen sebagai sumber hukum tertinggi dan final di Inggris. Selanjutnya kita akan menerangkan tentang 5 sifat konstitusi negara Inggris dalam mengatur kekuasaannya. Yang pertama ialah kekuasaan hukum. Kedaulatan parlemen umumnya dianggap sebagai prinsip yang mendefinisikan konstitusi Inggris. Ini adalah kekuatan pembuatan hukum utama yang dijunjung oleh parlemen yang dipilih secara demokratis untuk menciptakan atau menghapuskan undang-undang apapun. Prinsip-prinsip inti lain dari konstitusi Inggris sering dianggap memasukkan aturan hukum. Pemisahan pemerintahan terjadi cabang eksekutif, legislatif, dan yudisial. Dan keberadaan negara kesatuan yang berarti kekuasaan tertinggi dipegang oleh pusat parlemen Westminster yang berdaulat. Yang kedua ialah banyak sumber. Konstitusi Inggris berasal dari sejumlah sumber. Statuta adalah undang-undang yang disahkan oleh parlemen dan umumnya merupakan bentuk hukum tertinggi. Konvensi adalah praktik tidak tertulis yang telah berkembang dari waktu ke waktu dan mengatur bisnis yang mengatur. Hukum umum adalah hukum yang dikembangkan oleh pengadilan dan hakim melalui berbagai kasus. Akses Inggris ke European Communities Act 1972 berarti bahwa hukum Eropa semakin berdampak pada konstitusi Inggris. Inggris juga tunduk pada hukum internasional seperti contoh unsur konstitutif dan deklaratif. Yang ketiga ialah tidak dimodifikasi. Konstitusi yang tidak dimodifikasi menciptakan 2 masalah. Yang pertama, menyulitkan untuk mengetahui apa sebenarnya keadaan konstitusi itu. Yang kedua, ini menunjukkan bahwa lebih mudah untuk membuang perubahan pada konstitusi Inggris daripada di negara dengan konstitusi tertulis. Karena yang terakhir memiliki dokumen dengan status hukum yang lebih tinggi yang dapat digunakan untuk menguji undang-undang hukum, biasa, dan tindakan pemerintah, dan hanya dapat dikembangkan melalui prosedur yang rumit. Yang keempat, tidak ada konstitusi tertulis. Inggris tidak memiliki konstitusi tertulis. Inggris juga tidak memiliki konstitusi baik tertulis maupun dirumuskan. Kerajaan Inggris adalah salah satu dari sedikit di negara dunia yang tidak memiliki konstitusi tertulis. Ia hanya memiliki apa yang dikenal sebagai konstitusi yang tidak dikodifisikan. Dengan demikian, satu-satunya konstitusi Inggris yang ada adalah seperangkat aturan dan peraturan yang dibentuk oleh jurisprudensi dan hukum, dalam arti hukum Inggris dan Skotlandia, dan oleh berbagai perjanjian dan perjanjian internasional yang telah ditandatangani oleh kerajaan Inggris. Konstitusi yang tidak beraturan ini sebagian besar telah dikembangkan dari hukum Inggris yang bersejarah karena banyak prinsip pendirian dan undang-undang dasarnya kembali ke piagam dan tagihan yang dibuat oleh Parlemen Inggris jauh sebelum penciptaan kerajaan Inggris. Yang kelima ialah peranan dokumen. Meskipun Parlemen Inggris yang sering disebut Ibu Parlemen telah ada lebih dari 7 abad, dokumen pendirian konstitusi Inggris umumnya dianggap sebagai Magna Carta atau piagam besar dari kebebasan Inggris yang dibuat oleh para baron dan memaksa Raja John untuk menandatangani tahun 1215. Semangat dokumen ini telah membimbing evolusi hukum Inggris selama berabad-abad serta menginspirasi banyak dokumen konstitusional yang dibuat oleh negara-negara lain, termasuk terutama Konstitusi Amerika Serikat dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Ketiadaan konstitusi tertulis menyebabkan argumen konstitusional utama tentang apa yang dapat dilakukan pemerintah tanpa persetujuan parlemen. Pakar konstitusi cenderung setuju bahwa parlemen harus dikonsultasikan dan memilih sebelum Perdana Menteri dapat mengaktifkan pasal 50 Perjanjian Lisbon untuk membawa Inggris keluar dari Uni Eropa. Parlemen tidak terikat oleh hasil referendum Brexit yang bersifat konsultatif, bukan legislatif. Sebelum referendum, 3/4 anggota parlemen terpilih menentang Brexit.
Ini adalah salah satu alasan mengapa tetap mungkin bahwa Brexit tidak akan benar-benar terjadi. Parlemen memiliki kekuatan untuk memveto seperti ciri-ciri kabinet parlementer, namun ini tidak mungkin terjadi. Jika parlemen memveto sebuah proses yang telah disetujui, suatu proses yang telah disetujui oleh referendum populer, itu bisa mengarah pada krisis konstitusional yang masif dan mungkin masalah serius di jalanan. Karena parlemen Inggris adalah yang tertinggi. Inggris adalah negara kesatuan. Ini bukan federal atau konfederal. Sementara Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara memiliki parlemen atau majelis mereka sendiri dengan kekuasaan yang didelegasikan. Pemerintah daerah ini adalah anak perusahaan dari pemerintah Inggris di London. Parlemen Inggris dapat jika ia memilih untuk melakukannya, mengambil kembali kekuasaan yang didelegasikan kepada majelis regional. Perkembangan konstitusi modern. Konstitusi modern dimulai sejak adanya pengundangan UUD yang tertulis, yaitu pada UUD Amerika Serikat 1787 dan Deklarasi Prancis tentang hak-hak asasi manusia dan warga negara tahun 1789. Melalui kedua naskah tersebut kemudian memberikan dampak yang cukup besar terhadap negara-negara lainnya. Dengan diundangkannya UUD tertulis banyak mempengaruhi dan memberikan wawasan tentang perlunya UUD sebagai suatu konstitusi. Akan tetapi, ada sebagian kecil negara yang tidak memiliki UUD secara tertulis seperti Inggris misalnya. Namun demikian bukan berarti Inggris tidak memiliki konstitusi, karena sesuai dengan zaman modern, konstitusi bisa lahir dari adanya kebiasaan yang timbul dari praktek ketatanegaraan. Secara luas, konstitusi berarti keseluruhan hukum dasar baik yang tertulis atau tidak tertulis yang mengatur secara mengikat mengenai penyelenggaraan ketatanegaraan suatu negara. Pada dasarnya, konstitusi modern menganut pokok-pokok yang di dalamnya terkandung: 1. Jaminan hak asasi manusia. 2. Susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar. 3. Pembagian pada pembatasan kekuasaan. Konstitusi dibuat oleh lembaga khusus dan yang tinggi kekuasaannya. Konstitusi juga sebagai sumber hukum yang tertinggi sehingga dijadikan patokan untuk menentukan undang-undang, membuat kebijakan, serta dapat membatasi kewenangan penguasa dalam suatu negara. Dari sifat konstitusi yang fleksibel dan rigid dalam arti kaku, maka konstitusi pada perkembangan modern dapat menyesuaikan keadaan dalam satu negara yang berhubungan dengan masyarakat sehingga lebih menjamin hak-hak asasi masyarakat. Dalam konstitusi pada perkembangannya tidak akan bisa dilepaskan dalam konsepsi negara modern hari ini. Kolaborasi antara negara dan konstitusi juga melahirkan konsepsi pemerintahan konstitusional dan paham tentang konstitusionalisme atau paham tentang pembatasan kekuasaan. Namun demikian, praktik tiap negara dalam membicarakan mengenai konstitusi amatlah beragam dalam hal perkembangannya. Oleh karena itu, menarik menjadi buku Modern Constitution yang ditulis oleh ahli konstitusi K.C. Ware sebagai buku pedoman untuk melihat teori dan perkembangan konstitusi-konstitusi modern yang tersebar ke seluruh negara-negara modern di dunia. Nah, yang dapat kita simpulkan dari semua materi yang sudah dijelaskan adalah perkembangan konstitusi dunia melalui beberapa tahap, yang dimana setiap tahap perkembangannya memiliki suatu bahasan sendiri. Pada zaman Yunani kuno, konstitusi dianggap sebagai hukum yang menggambarkan kebajikan yang pasti dan universal, dan merupakan suatu perlindungan terhadap tindakan individu yang tidak pernah pasti. Romawi menganggap bahwa sebuah konstitusi merupakan hal yang tidak begitu penting bagi perkembangan negaranya. Bahkan mereka menempatkan konstitusi di luar negara yang hampir tidak digunakan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Lain halnya, konstitusi Piagam Madinah mengatur kehidupan masyarakat, terutama pada peradaban Islam dan Yahudi. Dalam konstitusi ini memuat beberapa hal yang mengatur hak-hak dan kewajiban dan menghendaki adanya kebiasaan, misalnya kebebasan beragama. Berbeda dengan ketiga konstitusi tersebut, Inggris dianggap oleh beberapa ahli tidak memiliki konstitusi. Di Inggris, parlemen menduduki jabatan tertinggi, padahal negara-negara lain menempatkan konstitusi pada kedudukan tertinggi dalam sebuah negara dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan. Tahap terakhir yaitu konstitusi pada zaman modern.
Pada tahap ini, konstitusi ditempatkan pada posisi paling tinggi dan fundamental karena konstitusi itu sendiri merupakan legitimasi atau landasan bentuk hukum atau peraturan perundangan lainnya. Jadi, pada konstitusi modern, penyelenggaraan sistem pemerintahan dijalankan sesuai dengan konstitusi atau undang-undang dasar. Sekian, itu saja yang dapat kami simpulkan dari materi perkembangan konstitusi dunia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.